Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas, DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Neuron adalah sel-sel dalam sistem syaraf, menerima, memproses, dan merespon berbagai informasi. Bahasa pribumia untuk neuron adalah otak. Otak orang percaya semestinya memikirkan hal-hal yang dari roh, yang sangat memungkinkan atau sangat dimungkinkan karena kita hidup menurut roh atau keinginan roh. Pimpinan roh Allah yang menguasai, mengendalikan kita ini melalui otak kita, yang membuat kita berpikir tentang hal-hal yang bersifat rohani, itu memproduksi damai sejahtera. Ketika neuron ini dihubungkan dengan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, maka dipahami sebagai memiliki neuron Kristus. Artinya memiliki otak pikiran atau perasaan Kristus. Sebutlah seperti itu. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah memiliki neuron atau otak Kristus. Mari kita perhatikan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8 sebagai nats utama. Firman Tuhan menyatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terkait dengan memiliki neuron Kristus, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, neuron atau otak pikiran yang mengabaikan reputasi duniawi demi Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan memiliki neuron atau otak Kristus. Kalau kita perhatikan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7a menjelaskan bahwa Yesus menanggalkan prestis surgawi. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 bagian A. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Istilah mengosongkan diri dalam ayat 7 menggunakan kata ekenosen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata kenoo. Kata kerja indikatif ini menyatakan tindakan sebagai satu kepastian. Artinya betul-betul terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang ketiga tunggal ini menyatakan iya. Jadi istilah ekenesen secara gramatikal sebaiknya dapat diartikan iya Yesus.
sungguh-sungguh dulu pernah mengosongkan diri atau membuat diri sendiri tidak bereputasi, mengesampingkan kemuliaannya atau membatasi manifestasi ilahi sehubungan dengan pengkomunikasian keselamatan kepada umat Allah. Segala reputasi atau prestasi, apakah itu kekayaan, kedudukan, kepintaran, tidak boleh menjadi penghalang atau menjadi penghambat, menjadi sandungan bagi kita untuk mengkomunikasikan Injil. Itu sebabnya hidup kita harus dilatih, dikuasai secara keseluruhan agar tidak menjadi sandungan Injil. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan memiliki neuron Kristus, yang kedua adalah neuron, otak atau pikiran yang merendah untuk menghambat terhadap Kristus. Dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 7 bagian B sampai dengan ayat 8 bagian B. Tekanan utamanya menyatakan bahwa Yesus menjadi budak belian untuk melayani manusia berdosa. Filipi 2 ayat 7 bagian B sampai dengan 8 bagian B menyatakan demikian. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Istilah hamba dalam ayat yang ke-7 menggunakan kata doulo, merupakan bentuk noun genetik maskulin tunggal dari akar kata doulos. Kita ketahui bahwa noun adalah kata benda. Kasus genetik itu berfungsi sebagai penjelas. Jadi, doulo secara gramatikal itu sebaiknya dapat diartikan hamba miliknya atau milik Allah, atau hamba yang dimilikinya atau hamba yang dimiliki oleh Allah. Daulos menekankan ketergantungan kepada Tuhan, dan orang yang menjadi budak itu dicemooh. Budak juga adalah siapa saja yang tidak bertindak dengan bijak, tidak peduli apapun tindakannya. Jadi budak atau hamba adalah orang yang tidak memiliki hak, tidak bijak, dan bergantung kepada orang lain. Secara historikal, penggunaan istilah hamba ini dapat didefinisikan sebagai kesediaan orang percaya untuk melepaskan hak-haknya guna melayani kebutuhan orang lain. Jadi Paulus menasihati jemaat Filipi agar memberikan hak-hak hidupnya bagi kepentingan orang lain. Hidup harus memberikan hak untuk menolong kepentingan orang lain. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Neuron atau otak pikiran Kristus yang dimiliki oleh orang percaya. Ciri yang ketiga adalah neuron atau otak pikiran yang taat tanpa batas, tanpa syarat, karena Kristus. Filipi pasal 2 ayat 8 bagian C menjelaskan hal tersebut. Yesus mati adalah bukti ketaatan kepada Bapa sekalipun tidak didahului janji-janji yang menggiurkan. Filipi 2 ayat 8 bagian C berkata, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Istilah taat atau obedience dalam ayat 8 menggunakan kata hupekos, merupakan adjektif nominatif maskulin tunggal. Jadi taat yang dimaksudkan menunjuk sifat yang dimiliki oleh Yesus sendiri.
Ketaatan Yesus kepada Bapa itu dijelaskan sampai mati di kayu salib. Dalam menjalankan tugas misi keselamatan, memberi implikasi agar setiap orang percaya mencontoh Yesus. Seperti Yesus mampu menjaga persekutuan dengan Bapa, demikian juga setiap orang percaya harus mampu hidup selalu menjaga persekutuan dengan Yesus Kristus. Seperti Yesus rela dipermalukan hingga mati demi untuk menyediakan diri bagi orang-orang buangan, seperti penjahat yang keji dan para pendosa lainnya, maka setiap orang percaya juga harus mampu menyediakan waktu dan berkorban untuk orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Mungkin itu orang miskin, orang yang tidak terpelajar, ataupun orang yang tidak produktif. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus selalu menjaga hubungan pribadi dengan Allah. Kita berpusatkan Kristus atau kristosentris, sebagaimana nasihat Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup tidak harus selalu simbiosis mutualis, di mana kita harus saling menguntungkan, melainkan juga harus berkorban bagi orang lain. Nasihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 menarik untuk kita perhatikan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus memiliki neuron atau otak Kristus ditunjukkan dengan mengesampingkan kemuliaan pribadi demi Kristus, menghamba terhadap Kristus, dan taat tanpa batas atau tanpa syarat karena Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya